Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pembangunan web GIS. Ini adalah bagian kedua. Saya melihat dari praktikum minggu ke-9 ini, ternyata ada beberapa yang mengalami kendala ataupun hambatan ketika akan melaksanakan tahap yang kedua ini, di mana pada tahap pertama hampir seluruh kelompok di satu angkatan rekan-rekan semua sudah bisa menampilkan seperti ini, di mana layar administrasi Bali sudah Anda tampilkan dan Anda munculkan dengan baik ya. Jadi ada base map-nya sudah bisa diatur dengan berbagai macam mode. Misalnya di sini saya bikin word imagery dan topo ya. Kemudian ketika kita klik pada bagian fiturnya, di mana administrasi Bali ini memiliki beberapa kabupaten, kita bisa mengklik beberapa kabupatennya dan akan memunculkan informasi terkait kabupaten tersebut. Ketika kita ingin melanjutkan ke bagian yang kedua, di mana di bagian kedua ini kita akan mencoba merubah bagian-bagian kabupaten di administrasi Bali ini menjadi warna yang berbeda atau warna yang unik. Kemudian kita akan mencoba mencari atau menambahkan tombol search atau mencari objek sesuai dengan atribut yang kita masukkan, dan juga bagaimana kita melakukan zoom in dan zoom out-nya. Meskipun di sini kita bisa zoom in, zoom out, tapi kita tidak bisa langsung menuju ke atribut yang kita cari secara zooming. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap yang kedua, terlebih dahulu Anda pastikan dulu laman web Anda yang sudah Anda koneksikan pada XAMP-nya itu sudah terkoneksi seperti ini. Jadi tadi saya sudah mempublish lagi data spasial Bali. Nah, dari RK Bali ini sudah saya publish lagi GeoJSON-nya. Kemudian di request Bali-nya juga saya update sehingga di indeks PHP-nya akan muncul sudah seperti ini. Jadi ini sudah bisa dikerjakan. Oke, masuk ke modul. Di sini adalah part 2. Tujuannya adalah mahasiswa mampu melakukan pengubahan warna pada setiap record data berdasarkan field-nya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menambahkan tool search dan pembesaran otomatis dari hasil pencarian pada web GIS yang dibuat. Peralatannya masih sama, cuma di sini ada penambahan library Leaflet JavaScript yang sebenarnya saya sudah menambahkannya di tutorial ya. Jadi ketika Anda klik, Anda bisa langsung mendownloadnya. Tapi mungkin versi yang rekan-rekan download ada yang tidak benar atau yang tidak sesuai, sehingga di sini saya melakukan updating di mana setiap Leaflet JavaScript yang ditentukan di modul ini sudah saya sediakan di learning. Jadi bisa Anda lihat di learning IF ya. Di learning IF di sini sudah saya sediakan ada leaflet default extend master, kemudian leaflet Ajax GH page dan leaflet search master. Nah, ini saya cantumkan di modul pertemuan ke-9. Oke. Selanjutnya, masing-masing leaflet JavaScript itu Anda unduh. Jadi masing-masing ini Anda unduh. Kemudian kita buka. Jadi saya juga sudah mengunduh datanya, leaflet JavaScript-nya di pertemuan 29. Nah, di sini ada 3. Kemudian Anda unrar atau unzip supaya dia menjadi folder seperti ini. Selanjutnya masuk ke sini. Simpan hasil unduhan tersebut di folder leaflet. Lihat pada tahap pembuatan web GIS yang pertama, kemudian diekstrak. Nah, Anda masukkan ke folder leaflet ya. Jadi semua folder ini. Jadi kan saya cantumkan nih. Jadi kan ada 3, default extend master, Ajax GH page, dan search master. Anda copy, kemudian Anda simpan ke direktori yang sudah Anda simpan di htdocs XAMPP Anda. Nah, di local disk C, oke, XAMPP, oke, kemudian Anda masuk ke htdocs, kemudian di RK atau
terserah, tergantung dari nama Anda. Kalau di sini saya namakan RK. Kalau mungkin di folder Anda mungkin WebGIS atau nama kelompok Anda atau nama Anda sendiri. Kemudian kan di sini saya sudah menyediakan folder leaflet nih. Anda masuk saja folder leaflet, kemudian Anda pastekan yang tadi sudah Anda download ke direktori leaflet Anda. Kemudian jangan lupa Anda mengaktifkan dulu konsol dari control panel XAMPP-nya, Anda nyalakan, Anda klik start. Di sini pada tahap ini saya sudah mengaktifkan modul Apache ya, sehingga dia sudah bisa mengakses localhost saya. Nah, ini materi ini bisa Anda lihat di pertemuan minggu 2 ya, saya kira Anda sudah bisa semua. Selanjutnya kita balik ke modul. Sisipkan link CSS dan JS dari setiap folder tersebut ke dalam file index.php. Nah, Anda masukkan ini, jadi kan saya sudah bikin modul nih. Sisipkan link tersebut di dalam tag head. Jadi Anda kopikan saja ini semua. Masukkan ke tag head dari index.php Anda. Ini kan yang pertemuan pertama ya. Nah, Anda masukkan di bawah sini, di bawah CSS ini. Nah, urutin aja nih, ada ring rel. Nah, kita masukkan di sini. Berarti kan ada berapa nih? Ada 4 ya, yang baru kita masukkan ya. Leaflet, search master, src, leaflet, search. Kemudian leaflet default extend master, this leaflet default extend CSS. Kemudian di sini script source-nya leaflet Ajax GA page, ini sudah kita masukkan tadi. Kemudian ini juga sama, ini juga sama. Jadi ada 3 script source yang sudah kita masukkan, yang saya tandai biru di sini. Nah, kita sesuaikan dari yang di sini. Sebelumnya atau minggu kemarin, untuk memanggil link GeoJSON dari GeoServer ke dalam web digunakan perintah berikut. Nah, ini ya. $Ajax, kemudian type-nya post, kemudian URL-nya adalah layer request bali.php. Ini memanggil link request Bali yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian data type JSON success function response var data response lGeoJSON style function var style. Kemudian ini adalah style yang akan digunakan. Kemudian menampilkan pop-up dengan isi berdasarkan atribut kabupaten kota, dan di akhir selalu diakhiri dengan perintah ini karena objek akan ditambahkan ke map. Karena objek polygon masih ditampilkan dalam satu warna yang masih transparan, maka atur agar objek polygon ditampilkan dengan perbedaan warna berdasarkan kabupaten, serta tambahkan juga efek hover ketika kursor berada di atas objek tersebut. Nah, kalau Anda ingat, hover ini adalah fungsinya untuk membuat perubahan warna atau perubahan style pada suatu atribut atau satu fitur ya, ketika kursor ini melewati objek tersebut. Jadi seakan-akan kita lewat di atasnya. Maka ganti perintah tersebut untuk memanggil objek GeoJSON dengan perintah berikut. Jadi ganti yang script tulisannya ini, tadi kan kita menggunakan $Ajax ini, kemudian Anda ganti dengan ini. Jadi ini Anda copy semua dulu. Nah, Anda kopinya baris per baris ya, karena ketika kita menggunakan JavaScript, dia akan sensitif ya, case sensitif ya. Jadi satu spasi, satu titik atau satu koma pun akan bermasalah. Oke, kita copy, kita ganti ke Ajax bla bla bla. Jadi ketika Anda masuk ke sini, kita cari yang bukan Ajax ya, $Ajax ini ya. $Ajax sampai mana ya tadi? $Ajax sampai dengan add to map. $Ajax sampai dengan add to map. Mana add to map-nya sampai ke, nah, berarti dari sini ke sini Anda ganti dengan yang tadi kita copy dari modul. Nah, kalau seperti ini berarti ada beberapa hal yang kita ubah. Yang pertama,
Layer administrasi masih sama, adalah LQ.json dari layer request_valid.php. Kemudian style function-nya, fiturnya, kita mengubah perubahan warna dengan menggunakan fungsi if. If jika kodenya adalah 5171, jadi data spasialnya itu kalau Anda lihat di Quantum GIS, itu kalau kodenya itu 5171, maka fill color-nya adalah hashtag FFD700. Anda bisa juga mengganti menjadi red, green, blue, yellow, dan sebagainya. Kemudian ini juga Anda bisa ubah, misalnya di sini kode ini nama ini ya, nama kolom ya. Kalau di sini kan saya sementara bikin kode ya. Kalau misalkan Anda ingin mengubah nama kolom dengan kabupaten kota, berarti ini kabupaten kota. Kemudian di sini apa? Misalnya Denpasar. Kemudian ini sama kabupaten kota, kemudian ini misalnya Gianyar. Kemudian fill color-nya ini adalah warna yang akan kita ubah. Dan seterusnya sampai dengan warna terakhir adalah warna yang jika tidak memiliki kode di antara ini semua, maka warnanya adalah ini, atau node datanya. Kemudian ada beberapa hal. Nah, di sini ada style border serta transparansi ya. Jadi ini untuk mengatur transparansinya, kemudian bordernya, kemudian ini adalah pop-up yang akan ditampilkan diambil dari file kabupaten kota. Jadi ini pop-up-nya yang akan ditampilkan. Nah, kemudian kita coba kita save. Jika benar, maka ketika dijalankan di browser hasilnya akan seperti berikut. Oke, kita coba refresh halaman yang tadi kita buat. Oke, di sini masih ada kesalahan, berarti kita harus menelisiknya bagian mana yang salah. Layer oke, leaflet. Oke, kita cek lagi kenapa tidak menjadi demikian. Oke, kita langsung di sini kita cek lagi bahwa layer request validnya sudah oke ya, ini sudah sesuai dengan tempat posisi folder kita, layer request valid, kemudian pendefinisian dari kode di sini itu adalah fitur properties untuk menggantikan kode kabupaten. Jadi Anda bisa menulisnya langsung di sini kode kabupaten bisa. Cuma untuk mempermudah dalam scripting atau meningkat scripting, saya tulis sebagai kode di sini. Oke, di sini tidak ada masalah. Kemudian kita kembali ke head. Jadi kadangkala leaflet JavaScript yang ada di bagian head ini mempengaruhi script kita. Jadi misalnya nih urutannya ya, harusnya JavaScript yang kita prioritaskan itu adalah yang sudah ada. Misalnya ini kan leaflet JavaScript yang sudah ada ya. Nah, ini sebagai main-nya atau induknya. Berarti tidak boleh ada script source yang dia berada di atasnya. Jadi saya tadi salah meletakkan. Jadi script source-nya ini harusnya kita pindahkan ke bagian bawah. Jadi di bawahnya dari leaflet script source, leaflet providers.javascript kita pastikan di sini. Kemudian kita save, kemudian ketika kita run akan menghasilkan hasil seperti ini. Oke, kita lihat perbedaannya apa? Perbedaannya adalah semua kabupaten dan kota memiliki warna yang unik dan ketika kita klik masih memiliki informasi sendiri. Selanjutnya, kita ingin menambahkan tampilan dari
Selanjutnya menambahkan tool search dan default extend ke dalam tampilan web. Nah, siapkan skrip berikut. Ini adalah bagaimana cara kita menambahkan tool pencarian. Caranya adalah variable search tool, search control. Jadi kita menambahkan search control, new l.control search. Jadi ini adalah sebenarnya kita memanggil skrip yang sudah kita pakai di library JavaScript. Jadi kita ingin memanggil tool searching, di mana ketika kita memasukkan nama kabupaten atau kotanya, dia akan muncul atau mencari objek tersebut. Nah, di sini layer administrasi maksudnya isi dengan nama variabel layernya. Jadi layer Anda kan yang batas administrasi Bali itu kan layer administrasi. Nanti kalau misalnya minggu depan ada layer baru namanya layer geologi, ya berarti ini namanya layer geologi. Kemudian property name, kabupaten kota, isi dengan nama field dari file GeoJSON Bali yang akan dijadikan acuan ketika melakukan pencarian. Jadi di sini adalah property name yang ditentukan untuk melakukan pencarian. Misalnya kan Anda sudah bikin beberapa atribut namanya kabupaten kota, ada kota Denpasar, Gianyar, dan sebagainya. Nah, dengan pencarian Denpasar itu nanti di tool-nya itu nanti akan mencari di kolom mana yang kabupaten kotanya adalah Denpasar. Jadi seperti query sederhana ya. Prinsipnya sedikit berbeda dengan Google. Kalau Google itu ketika kita memasukkan keyword, maka kita akan mencari ke objek tersebut. Tapi kalau ketika kita menggunakan library JavaScript, kita bukan seperti keyword, tapi karakternya mulai dari huruf kecil besarnya, kemudian susunan hurufnya, susunan karakternya harus sama. Misalnya, kota, huruf kecil dengan kota, caps lock semua itu akan berbeda. Kemudian ini sama, mungkin saya menjelaskan. Oke, jadi kita copy saja, menambahkan tool pencarian. Ini sampai dengan di sini kita copy. Kemudian Anda tambahkan di script Anda di bagian setelah add to map ini. Anda tambahkan lagi scriptnya untuk searching. Kemudian di sini ganti icon exam pada bagian header dengan ikon logo web sendiri, misalnya Polybatam. Caranya tambahkan link berikut. Nah, misalnya ini kan masih logo exam ya. Jadi kita cari logo Polybatam dulu. Misalnya di sini adalah logo polybatam.png misalnya. Kita pakai yang baru aja. Nah, kita save saja. Save image as, langsung saja simpan ke direktori Anda, misalnya Dolomite. Nah, ini langsung saja disimpan ke direktori Anda ya. Di this PC, mungkin agak. Oke, langsung saja ke direktori kita. Kemudian exam, kemudian htdocs, kemudian k ya. Kemudian di image, ini misalnya kita tulis sebagai, kita sesuaikan jadi modul polybatam.png, berarti kita simpan polybatam. Tidak perlu ditulis .png karena kita sudah formatnya sudah png. Oke. Tadi kita dua kali. Selanjutnya link rel, berarti ini masukkan lagi, menampilkan ini di dalam web kita. Berarti kalau link rel kita masukkan ke atas, jadi di paling bawah di sini kita masukkan Ctrl+. Oke.
shortcut icon di mana kita ngambilnya dari folder img pada htdocs kita dengan nama file polybatam.img. Selanjutnya, simpan dan coba jalankan kembali di browser, maka hasilnya akan seperti berikut. Nah, jadi ketika di browser, kalau benar akan seperti ini. Oke, kita coba kita save dulu ini. Kemudian kita di browser, ini close saja. Nah, kita refresh. Nah, ini hilang lagi ya layarnya ya. Berarti ada yang salah lagi. Oke, ternyata tidak. Ternyata butuh kesabaran ya. Oke, di sini logo icon XAMPP-nya sudah berubah jadi Polybatam. Kemudian di sini fungsi home itu untuk apa? Fungsinya adalah ketika kita klik home, nah akan kembali ke Bali. Kemudian search-nya ini digunakan untuk search. Misalnya ini kan Kabupaten Jembara, nah ini Kabupaten Tabanan, ini Kota Denpasar. Kita mau tahu di mana sih letaknya Kota Denpasar, kita ketik saja. Nah, di sini beda dengan keyword pada Google ya. Jadi kita nulisnya menggunakan huruf kapital semua sesuai dengan atribut pada kolom yang kita cari. Misalnya Kota Denpasar kita searching KOTA caps lock. Nah, di sana akan menuju ke Kota Denpasar. Maka kita akan ditunjukkan pada satu field yang atribut namanya adalah Kota Denpasar. Misalnya kabupaten. Kabupaten kan tadi disimbolkan dengan kap ya. Kabupaten, kap. Nah, di sana ada banyak pilihan. Oh, Kabupaten Badung itu mana? Nah, kita akan ditunjukkan Kabupaten Badung. Nah, jadi untuk pertemuan minggu ini sebenarnya Anda sampai ke langkah ini ya. Jadi Anda mengganti warna, kemudian Anda menambahkan tombol search, kemudian menambahkan tombol home, kemudian mengganti icon XAMPP ini menjadi logo Polybatam. Oke. Kemudian jika masih ada error, Anda pastikan Anda cross-check lagi dengan script yang sudah saya lampirkan di modul saya yang di learning ya. Pastikan urutannya sudah tepat. Nah, kemudian Pak ini fungsinya untuk apa sih? Ya, saya sudah menambahkan yang warna hijau ini digunakan untuk maksud dari script tersebut digunakan untuk apa? Nah, ini supaya Anda nantinya ketika Anda mengerjakan proyek PPL, Anda bisa mengkustomisasi sendiri. Oke, hasil akhirnya adalah seperti ini. Bagi yang belum selesai, silakan diselesaikan. Kemudian dilanjutkan ke pertemuan minggu ke-10. Jadi ada penambahan layer, karena Anda ingin membuat atlas digital, berarti kan layernya lebih dari satu. Makanya Anda latihan berikutnya adalah Anda melakukan penambahan layer. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pertemuan minggu ini terkait Leaflet JavaScript, pembuatan WebGIS dengan menggunakan Leaflet JavaScript part kedua. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih mendapati tadi sedikit error ataupun kesalahan dalam ucapan ataupun tindakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam titik koma.